bisa dikatakan agama ada ya banyak komentar juga bahwa agamaku untukku, kata agamamu untukmu. Nah itu harus digarisbawahi ya, berarti maknanya yang sebenarnya itu agama yang ageman, bukan agama yang cerita gitu. Ya, agama yang merek. Gitu. Jadi kan di dalam kitab-kitab agama juga menerangkan seperti itu. Makanya terus kenapa kita sekarang saling mengolok gitu loh? Iya gitu. Kok olok-olokan itu loh, kenapa? Kok kalau nggak seakidah, kalau nggak sekepercayaan, kok mesti saling menjatuhkan gitu? Kenapa lupa dengan pedomannya? Iya. Di dalam Al-Quran kan jelas lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagi aku agamaku. Ya mestinya sudah. Yang penting kan saya waktu beragama itu saya sudah nggak dimusuhi. Kita sudah bisa beragama dengan damai sudah. Ngapain tuh ngurusi orang lain? Apakah kira-kira kalau memang benar agamamu seperti itu, lalu kamu masuk surga, terus saya ngiri, terus kamu saya lorot gitu, kira-kira? Nggak mungkin. Hasilmu ya kan kamu nikmati sendiri. Apa mungkin gini bisa dikatakan memang sengaja untuk bisa berkelangsungan, biar laku lah katakanlah dari cerita. Satu, biar laku. Yang kedua kalau saya melihat sebenarnya dia sendiri itu ragu dengan agamanya itu. Takut tergeser. Ya. Nah iya makanya ragu karena sebenarnya orang-orang yang menyampaikan agama itu juga ada keraguan kok dengan agama itu. Apalagi zaman sekarang sudah zaman maju. Google bisa dibuka, mau tanya apa saja daripada tanya saya lo lebih cepat tanya Google. Ya. Nah dengan membaca itu nanti akhirnya ada sedikit keraguan. Tapi kalau ini nggak saya sampaikan, terus saya makan apa? Jadi akhirnya ya mana yang mendapatkan makanan ya sudah itu aja, tetap di laku nggak laku di dasar dipasarkan. Jadi bukannya supaya laku, ya dia sendiri ragu kalau nanti sampai agama ini kegeser dengan agama rasa. Kalau sampai agama rasa ini masuk sudah nggak ada apa-apa, nggak butuh dalil, nggak butuh apa, nggak butuh belajar buku. Karena kitab kita itu kitab teles ya dia pakai kitab garing. Mati urip ya mubeknya ya di kitab itu terus. Nah kita jangankan membaca tulisan. Kita kesandung batu itu sudah bisa membaca kitab kok. Sudah membaca, ternyata kita yang katanya kuat, kita yang katanya pandai. Begitu kaki kita tersentuh batu, sakitnya minta ampun, bahkan kepandaian kita itu sekaligus hilang. Merasakan itu baru itu, ya? Batu kesandung itu. Belum lagi kalau keberkan batu. Coba yang selama ini kita tuh mengagung-agungkan tentang Tuhan yang membingungkan itu, ya, yang katanya maha begini, tapi setelah terpendam oleh batu, siapa yang mau menolongnya? Ya. Belum lagi airnya, belum lagi apinya, belum lagi anginnya. Nah untuk apa kitab itu ditulis? Mendingan kitab itu langsung dibaca langsung apa adanya. Sudah. Nah itulah orang yang beragama. Itulah orang yang berkapitayan. Iya Mbah. Mungkin kalau saya pribadi gitu Mbah meyakini bahwa dawuh Gusti itu ya alam ini. Ya alam ini. Makanya dawuh Gusti dikala ini sudah mulai memasuki masa musim penghujan. Sudah sekali-kali dengar suara petir lahar. Nah itulah dawuh Gusti. Makanya dengan itu bersiap-siaplah kita. Sedia payung atau kita tuh masuk dalam rumah atau telinga kita tutup supaya apa? Nggak terlalu keras mendengarkan itu. Kalau terlalu keras kendaraan kita pecah, kita akan jadi tuli. Ya. Terus karena awan sudah lebat mau hujan, angin yang kencang. Terus kita mencari apa? Ya teduhan lah, ya, paling tidak. Teduh. Itulah yang namanya dawuh Gusti itu. Gak usah neko-neko, dawuh Gusti kok ucapan. Gusti cap apa yang berucap itu?
Makanya mensifati Gusti itu jangan disifati seperti manusia. Ya, Tuhan kok disifati seperti manusia, berarti Tuhan punya pantat. Berarti Tuhan bisa kentut. Gitu. Maha perkasa lah. Perkasa orang itu kelihatan dari tangannya. Nggak bentuk fisiknya kekar kalau nggak punya tangan. Oh iya. Tuhan kok maha sombong. Ini kan kalau nggak orang keblinger nggak mungkin loh. Nggak mungkin menyifati Tuhan seperti itu, coba. Maha bicara. Berarti kan nggak beda dengan manusia Tuhan itu nanti. Nah untuk apa dalil datang kena yang apa? Iya. Untuk apa dalil laisa kamislihi syai'un? Kalau Tuhan masih disifati seperti itu. Loh, makanya bener kalau bertuhan Tuhan yang bisa disifati itu Tuhan Gladra. Tahu Gladra? Apa itu? Gladra itu nggak jelas. Jelas ya. Tuhan kok pemarah, Tuhan kok pembenci, Tuhan kok pendendam. Yang pemarah, yang pembenci, pendendam itu manusia bukan Tuhan. Gitu loh. Kalau orang yang menyampaikan Tuhan itu marah seperti ini, Tuhan itu suka, ya orang itu sebenarnya yang ngaku Tuhan. Iya. Berarti bisa dikatakan Tuhan yang kamu ciptakan, bukan? Nah, ya Tuhan ciptaanmu sendiri. Iya, gitu. Makanya, wes tau, yakin nggak yakin? Sebenarnya orang yang menyampaikan itu, sini juga ragu. Dalam hati yang tuh ragu. Oh dia sudah tahu Tuhan, sudah tahu sifatnya, sudah tahu kemauannya. Loh, buktinya mau dipanggil Tuhan kok saya bingung. Mencari obat, mencari dokter, kadang-kadang saya mencari suwuk. Ini kalau nggak ragu dengan menyembah Tuhan itu nggak mungkin. Gitu loh. Ya, itu buktinya. Itu buktinya. Gitu loh. Atau dia mempunyai kesalahan dan waktu itu divonis oleh negara menerima hukuman mati. Coba apa yang diupayakan? Sampai didatangkan rohaniawan. Iya. Untuk apa? Untuk supaya dia tuh ikhlas akan menghadapi mati. Loh sebelumnya dia sudah bersama Tuhan katanya. Dia sudah yakin kalau mati itu nanti ke sana, akan ditempatkan tempat enak karena dia melakukan perintahnya. Jadi kira enak tapi dia mati. Dia nggak pernah memperhitungkan waktu di dalam perut. Apa yang terjadi di situ? Di situ juga kenikmatan, tapi nggak pernah dibicarakan. Loh yang masih hidup, mati itu belum kok sudah merencanakan kenikmatan. Coba. Begitu sudah direncanakan, sudah matang, dia sudah paham, bahkan dalilnya sampai tempat-tempatnya sudah tahu. Begitu dia mau diarahkan ke sana kok berontak. Iya. Kok nggak mau? Coba. Nah itulah buktinya. Makanya pakailah rasa itu. Kalau rasa bagaimana? Kalau rasa begini, kita mati berarti kita punya dosa. Nah dosa itulah yang membunuh kita. Sudah. Nah kenapa kok dosa itu membunuh kita? Ya untuk mengakhiri dosa supaya kita itu enggak terlanjur melakukan dosa terus. Larut-larut terus. Ya. Itu. Jadi orang baik, orang jelek, semuanya mati itu karena dosa. Bukan dicabut oleh Tuhan, bukan dicabut oleh malaikat, tapi karena dosa kita. Pengen tahu buktinya? Iya, paham. Kalau pengen tahu buktinya, coba kamu nggak apa-apa terus makan beling, masuk ke dalam perutmu. Setelah beling itu masuk ke dalam perut, ususmu luka, mau kemana kamu? Mati. Berarti matimu itu dicabut apa kamu dosa karena makan? Oh iya, iya. Maksud akal. Nah, gitu loh. Makanya kenapa kita kena diabetes? Bukankah kesalahanmu waktu hidup tidak menjaga pola makan dan yang bertentangan dengan diabetes itu kamu langgar semua? Ya, akhirnya organ tubuhmu rusak. Nah, apakah rusak ini bukan efek dari dosamu sendiri? Nah, kalau sudah rusak, nyawamu lepas, dicabut, apakah matimu itu karena dosamu sendiri? Iya, karena dosa ya. Loh gitu loh. Loh kita mati itu karena dosa kok, setelah mati malah kita kepengen pesta seks. Jadi kalau nggak orang bodoh, kalau nggak orang keblinger, kalau nggak orang pekok, nggak mungkin. Gitu loh. Kok kita lo untung-untungan, mati itu lo untung-untungan. Coba kalau kita tuh menanggung dosa itu terus bertahun-tahun, kayak apa rasanya?
Coba. Oh iya, kesiksa terus mah. Nah, makanya sadarlah. Iya. Gitu loh. Tapi itu ya Mbah, yang menarik itu mungkin ya orang-orang yang penganut paham yang salah gitu kan, jadi seterusnya salah paham gitu. Tadi barusan Mbah bilang bahwa kenapa kenikmatan ketika kita di dalam kandungan kan itu nikmat banget gitu kan Pak. Pengen makan tidak perlu pusing-pusing mencari gitu kan, haus tidak perlu pusing-pusing mencari, katakanlah. Dengan bisa dikatakan kan dulu pengen makan sudah sedia gitu kan, pengen minum sudah sedia, pengen buang air juga sedia aja terus gitu kan pas dalam kandungan. Tapi ya kenapa yang selalu dibicarakan itu nanti setelah mati. Apa ada hubungannya juga gitu kan Mbah? Mereka itu mensekat pemahaman kita kalau setelah mati itu pasti manitis kembali lagi. Enggak gitu. Itu karena ketidakmampuan. Oh, ketidakmampuan mereka sebenarnya. Contohnya gini, kamu dijelek-jelekan orang, atau saya menjelek-jelekan Bisa nggak mampu membalas ke saya. Iya. Akhirnya kan mau membalas itu takut nanti kalah, nggak membalas itu sakit hati. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti kamu kalau mati akan dimasukkan neraka. Hiburan hati. Rasakan nanti. Jadi menghibur hatinya sendiri itu loh. Jadi balas dendam karena tidak tersampaikan. Gitu loh. Terus kita melakukan kebaikan. Karena saya melakukan ini karena ini perintahnya. Nanti saya nikmati setelah mati. Ya sebenarnya cuma menghibur dirinya sendiri tuh. Nah itu belajar dari mana? Belajar dari cerita orang. Gitu loh. Lah coba kalau kita nggak menganut cerita atau dongeng. Dikala kita itu punya tanpa ada yang menyuruh dan tanpa kita itu meniru orang lain, tiba-tiba terketuk dari hati lalu kita mau membantu. Begitu kita bantukan dan orang itu mengucapkan terima kasih, apalagi yang dikasih itu sambil nangis. Bagaimana rasa sentuhan rohani kita? Wah. Apakah nggak luar biasa? Bukankah itu surga? Bukankah itu kenikmatan? Coba. Nah itu kalau pakai rasa, kalau nggak pakai rasa ya ini saya memberi akan saya unduh nanti. Iya. Dan kamu lupa matimu itu loh akibat dosa. Gitu loh. Orang yang namanya menanggung dosa ya nggak akan bisa menikmati apa-apa, malah untung-untungan kamu mati. Malah kalau nggak mati, coba pilih mana kamu menanggung dosa ya nggak mati-mati dibanding kamu akan ditempatkan di tempat yang katanya nikmat itu nanti. Coba. Iya Mbah, itu bisa berbanding terbalik juga. Seperti Habib-Habib sekarang gitu. Mereka itu seolah-olah mengunduh kenikmatannya sekarang gitu Mbah. Dengan menjual sorban puluhan juta. Wah kamu nanti calon. Lah makanya Sal, kalau orang itu masih menunggu nanti, ngapain dia jualan air di gitu. Botol aqua yang dijual segitu? Mau untuk apa uangnya? Iya, coba udah kenikmatan di sini. Kalau sudah tahu begitu ngapain bangun rumah bagus-bagus? Ngapain? Coba. Kalau hanya untuk menyongsong kematian saja, kenapa mau beli mobil yang mewah-mewah? Coba. Sport lagi. Nggak usah, nggak perlu. Akhirnya nanti ya mati akan dibuatkan rumah, akan diberi kendaraan, akan diberi kenikmatan yang luar biasa. Terus ya banyak tau yang kelihatan di saat kena sakit dan lain sebagainya, mau mati itu minta didoakan. Mau dibawa ke sana, mau menuju ke kenikmatan, kok minta didoakan. Seandainya saya punya keyakinan itu, begitu sakit malah saya itu cepet nang mati. Kalau ada yang tega, malah keluarga aku tak suruh nekek kok. Nah, soalnya saya mau ke sana. Berhubung saya di sana itu nggak ada harapan apa-apa. Harapan saya nanti kembali lagi dan ini bukan jasad ini. Makanya tak pertahankan, awet-awet urip karena dunia ini nikmat, dunia ini surga, dunia ini neraka. Gitu. Percaya saya reinkarnasi, bahkan saya sering mengajarkan reinkarnasi. Iya. Tapi cuman rohku, bukan jasadku kok. Gitu loh. Karena nanti roh di jasad yang lain, yang menikmati ya jasad itu. Jasad itu ya. Nah saya, itu hancur berkalang tanah. Gitu. Tapi kan lumayan kalau roh itu menempati jasad yang bisa menyampaikan seperti ini dan mempunyai
kepadean seperti Iya, ini, seperti ini. kan saya mah daripada nanti lahir lagi itu bodoh, lahir lagi itu bento, kan betapa susahnya. Iya. Gitu loh. Hanya menyampaikan kebenaran dengan mendilik-mendilik, dengan ngotot-ngotot. Ya karena yang dianut itu agama mendilik dan agama ngotot. Gitu loh. Kalau agama damai ya seperti ini caranya. Iya. Sambil senyum, Gitu ya. kan. Nggak perlu ngotot-ngototan, nggak perlu mempertahankan ego. Karena yang saya anut itu agama damai, agama senyum, gitu. Iya, belas asih juga ya. Belas asih juga. Karena yang dianut agama pendendam kok. Yang dianut, yang membawa agama juga panutan yang seneng dendam kok, seneng ngancam-ngancam kok. Pengikutnya ya pendendam, ya pengancam, gitu. Nah ini bahasa Nusantara ini belum waras tentang itu. Dia belum paham juga. Ya nggak mau paham, ya karena belum waras itu. Iya. Makanya waras dulu, baru nanti belajar memahami. Makanya walaupun yang nonton ini sedikit, tapi kelihatannya sudah banyak yang sudah mulai waras, sudah mulai ya membenarkan dan lain sebagainya. Ini kan sudah tanda-tanda waras. Setelah waras nanti baru melaksanakan. Enggak melaksanakan dulu, waras dulu baru melaksanakan. Jadi belajar dulu, setelah paham baru melaksanakan. Jangan melaksanakan dulu baru belajar untuk paham. Wes kadung terjebak di salah paham, sulit dibenarkan. Ya. Makanya punya kepala tapi hanya bentuknya, isinya itu pelonco. Mestinya otak itu di kepala tapi akhirnya terbalik. Otak di pantat, yang di pantat itu di otak. Akhirnya katanya orang intelek, I-nya hilang, tinggal seperti telek. Itu.